pagi saudara mahasiswa. Kita jumpa lagi untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu politik ya untuk semester 1. Kita singkat-singkat saja. Jadi mereview materi pada minggu lalu. Perilaku politik pemilih ya. Jadi perilaku politik pemilih ini adalah sebuah pengambilan keputusan seseorang atau pemilih untuk memilih pada salah satu kandidat legislatif, misalnya DPR maupun kandidat eksekutif lainnya, presiden, ya, kepala daerah, ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Jadi mungkin saudara mahasiswa dan saya pernah mengalami itu ketika kita memilih ya salah satu pasangan calon, misalnya pada pemilihan eksekutif, presiden ya, atau wakil presiden, tentu mempunyai kriteria-kriteria tertentu atau alasan-alasan tertentu ya untuk pengambilan sebuah keputusan. Begitu juga dengan pemilihan gubernur ya, bupati dan wali kota, kita memilih berdasarkan kriteria-kriteria. Nah, contohnya ya, kita lanjut ya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu sehingga kita atau perilaku pemilih ya menentukan sikap. Contoh yang pertama, ada figur kandidat, ada identifikasi partai, isi dan kebijakan, serta hubungan primordialis ya. Nah, figur kandidat ini adalah tokoh sentral ya yang mampu menarik minat, perhatian dan dukungan pemilih ya. Contoh kita lihat sebagian kurang lebih 10% ya dari kalangan artis sangat mempengaruhi masyarakat atau pemilih untuk menentukan sikapnya ya. Misalnya dari DPR ya, ada banyak kalangan dari dunia entertain ya. Begitu juga faktor-faktor ketokohan ya, karena dia pensiunan TNI atau Polri, pernah menjabat sebagai jabatan strategis dalam TNI atau Polri. Contoh ya, Gubernur Sumatera ya, mantan Pangkostrat pada waktu itu, sehingga masyarakat saya mau pilih ini saja, mungkin karena dari latar belakang TNI ya, seperti itu. Begitu juga faktor karena ketokohan dalam sebuah daerah ya, pernah menjabat sebagai kepala-kepala OPD atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, atau memegang lembaga organisasi besar di sebuah wilayah tertentu itu. Oke, yang kedua ada identifikasi partai, yaitu besarnya ikatan emosional individu dengan sebuah partai tertentu ya. Ada banyak partai-partai yang berpengaruh, partai-partai ketokohan kita tetap bersama. Ada partai Golkar, ada partai PDIP ya, ada partai Nasdem ya, ada partai Demokrat ya, dan partai-partai baru lainnya yang mempengaruhi pilihan rakyat untuk menentukan sikapnya. Kemudian ada isu dan kebijakan, yaitu program-program dan kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat kepada pemilih atau masyarakat. Apa isu dan kebijakannya? Itu adalah visi dan misi yang ditawarkan oleh kandidat kepada masyarakat ketika dia akan menjabat sebagai kepala daerah ya. Kemudian ada hubungan primordialis ya. Primordialis ini adalah adanya persamaan kesukuan, hubungan darah, kekerabatan yang tinggi ya. Tidak bisa dipungkiri setiap daerah dalam pelaksanaan misalnya pemilihan gubernur, bupati atau wali kota melihat ada hubungan primordialis ya. Kesukuannya, oh dia suku Poso atau suku Pamona, oh karena dia suku Jawa, oh karena dia suku Toraja, dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi ya perilaku pemilih untuk menentukan sikapnya pada kontestasi politik. Oke, kita lanjut. Nah, dalam kontestasi politik yang tadi sampaikan ya, setiap daerah ada namanya penyelenggara pemilu ya, yaitu KPU dan Bawaslu ya. Kita belajar tentang KPU ya. Nah, KPU adalah Komisi Pemilihan Umum, itu berada di tingkat pusat ya, anggotanya ya banyak 7 orang ya. KPU provinsi, kemudian KPU pusat, KPU RI. Kemudian tingkat provinsi ada KPU provinsi ya. KPU provinsi ya juga berjumlah 7 ya. 5 ya. KPU provinsi, kemudian KPU kabupaten ya, jumlah anggotanya 5 orang juga. Nah, kemudian kabupaten kota ya, ada PPK, ada PPS, ada KPPS. Itu hierarki ke bawah ya. PPK yaitu panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini juga penyelenggara
yang menentukan berhasil tidaknya sebuah kontestasi politik di daerah tertentu, ya, di daerah-daerah, ya, kabupaten, ya, kota, madya atau provinsi, ya, bahkan juga pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden, ya. Kemudian ada Bawaslu, ya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, ini mempunyai peran penting dalam sebuah pemilihan umum, ya. Nah, Bawaslu RI, ya, berjumlah 5 orang, ya, sedangkan Bawaslu provinsi berjumlah 3 orang, Bawaslu kabupaten juga berjumlah 3 orang, dan Panwascam, panitia pengawas kecamatan, berjumlah 3 orang, ya. Kemudian di bawahnya Panwascam ada PPL, ya, atau sekarang disingkat dengan Panwas Desa, ya, seperti itu. Mereka bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilu, termasuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya semua, bahkan ASN, ya, TNI Polri, sesuai yang diamankan oleh undang-undang yang berlaku pada saat itu. Karena setiap undang itu berbeda, ada undang-undang pada saat pemilihan kepala daerah, ada juga undang-undang pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden, ya, ada juga undang-undang yang berlaku pada saat pemilihan legislatif, ya, seperti itu. Jadi saudara mahasiswa, saya rasa sampai dulu, nanti materi berikutnya bisa Anda dapat di melalui materi-materi lainnya, ya. Semoga kita cepat bertatap muka pada pertemuan-pertemuan berikut. Terima kasih dan selamat pagi.